Dari lokasi yang sangat strategis di jantung kota Ketapang, Radio Kabupaten Ketapang, RKK mengudara untuk Anda. Kita ikuti acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan unzila fihi al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Al-Qail Sumu tasihhu. Saudaraku, para pemirsa Radio Kabupaten Ketapang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pada kesempatan yang berbahagia ini, di acara ini patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dengan rahmat, nikmat serta petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan ini tahun 1442 Hijriah masih diberikan kesempatan, kesehatan, baik lahir ataupun batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti agenda dakwah RKK Radio Kabupaten Ketapang pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampai saat ini sedang mengikuti dan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu melaksanakan ibadah suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita semua mendapat syafaat serta pertolongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, para pemirsa Radio Kabupaten Ketapang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, saya secara pribadi diundang dan ditunjuk pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya oleh Kementerian Agama Kabupaten Ketapang untuk memberikan dakwah khususnya di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini. Selanjutnya pula terima kasih kepada keluarga besar RKK Kabupaten Ketapang yang juga bisa mendampingi saya secara pribadi untuk mengudara, berdakwah di udara melalui RKK ini. Semoga semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, para pemirsa RKK Kabupaten Ketapang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita disampaikan ke Ramadan yang kita cintai ini 1442 Hijriah. Tentunya tidak semua yang dipilih oleh Allah untuk sampai ke bulan suci Ramadan ini tentunya hamba Allah, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sampai ke bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini kita tentunya tetap melaksanakan perintah Allah, rukun Islam ini dengan penuh seksama, dengan penuh khusyuan, dengan penuh tawaduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah yang lain-lainnya yang telah lalu semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah sisa waktu yang akan kita hadapi insyaallah tinggal beberapa hari ke depan ini, mudah-mudahan juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Saudaraku, para pemirsa RKK Kabupaten Ketapang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu kita harus tahu apa sebetulnya esensi daripada perintah puasa Ramadan. Esensi daripada rukun Islam puasa Ramadan pada tahun ini. Tentunya yang kita tahu seperti apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Kamu diperintah puasa semuanya supaya agar kamu menjadi orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mengikuti semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Saudaraku, para pemirsa RKK Kabupaten Ketapang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apalagi esensi di samping kita dituntut supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebetulnya takwa itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, dikala kita sudah taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kepada perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia sungguh beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda kaitannya dengan ibadah puasa Ramadan itu, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Oleh karena itu, ibadah puasa Ramadan sangat penting untuk kelangsungan kehidupan manusia. Bahkan kita dituntut oleh Allah untuk berpuasa melaksanakan perintah ini agar kita menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya untuk kita menjadi orang yang bertakwa, untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khotib setiap hari Jumat mengawali dalam khutbahnya dengan perintah ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Bahkan ittaqullah haqqa tuqatih, takutlah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena esensi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki dimensi yang sangat urgen sekali. Oleh karena itu, hanya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya yang akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan diberikan pahala dan ganjaran yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam suasana Ramadan, pantas Allah memerintahkan kepada kita untuk kita taat melaksanakan perintah puasa ini supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di firman lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa pula yang bertakwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan rezeki yang dari arah tidak disangka-sangka. Saudaraku, para pemirsa RKK Kabupaten Ketapang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat beruntung sekali untuk menjadi orang yang bertakwa, kita akan diberikan dua pahala, dua kemudahan, dua keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, akan diberikan jalan keluar dari kehidupan kita. Apapun keadaan kita ini, dalam kehidupan ini, selama dasarnya kita takwa takut kepada Allah, akan tentu ada jalan pintu keluar dari sana. Yakni, apapun keadaannya, dalam keadaan kehidupan kita, dalam keadaan miskin, akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan kita ke dalam hidup ini, dalam keadaan sempit, akan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jikalau kita menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, min ghairi haitsu la yahtasib. Oleh karena itu sangat beruntung jikalau kita menunjukkan dalam kehidupan ini takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun posisi kita,
baik kita sebagai seorang tokoh agama, seorang kiai, seorang ustadz, seorang pejabat, seorang yang papa, dan kita menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dalam rangka takwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hadiah, ganjaran, pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menanti kita. Saudaraku, para pemirsa RKK Kabupaten Ketapang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi esensi daripada perintah puasa itu sendiri, sebagaimana yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Saudaraku, para pemirsa RKK Kabupaten Ketapang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita betul-betul ikut perintah Allah, menjalankan perintah puasa dengan penuh kekhusyuan dan dengan penuh ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesehatan yang akan menanti kita tentunya sehat rohani dan jasmani. Bukan hanya jasmaninya yang akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi rohaninya, psikisnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mentalitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat rugi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjalankan perintah puasa pada kesempatan yang berbahagia ini. Kenapa? Karena sekali lagi kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kesehatan rohani dan jasmani. Saudaraku, para pemirsa RKK Kabupaten Ketapang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan emas bagi kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini 1442 Hijriah. Kenapa? Kalau kita belajar, mengambil iktibar pelajaran dari apa yang dikisahkan dari sahabat Sya'ban yang beberapa hari yang lalu saya sampaikan. Pertama, kita tahu bahwa sahabat Sya'ban ini adalah sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak henti-hentinya selalu salat berjamaah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, para pemirsa RKK Kabupaten Ketapang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat Sya'ban ini bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah di masjid bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dalam pelaksanaan ibadah salat subuh, sahabat Sya'ban ini ditunggu bersama Rasulullah dan bersama sahabat lainnya tidak hadir, tidak datang. Akhirnya salat subuh berjamaah dilangsungkan tanpa sahabat si Sya'ban ini. Saudaraku, para pemirsa RKK Kabupaten Ketapang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah salat subuh berjamaah dilaksanakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Adakah yang tahu rumah sahabat Sya'ban? Adakah di antara kalian yang tahu di mana rumahnya sahabat Sya'ban?" Maka salah satu sahabat mengacungkan tangannya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, saya tahu rumahnya sahabat Sya'ban itu." Akhirnya setelah salat subuh, baginda Rasul bersama sahabat yang lainnya pergi ke rumah sahabat Sya'ban itu. Saudaraku, para pemirsa RK Kabupaten Ketapang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata perjalanan dari masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju rumahnya sahabat Sya'ban kurang lebih menempuh jarak kurang lebih 3 kilo perjalanan. Jadi 6 kilo perjalanan menuju masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam PP memakan waktu kurang lebih 6 jam. Saudaraku, para pemirsa RKK Kabupaten Ketapang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat jauh perjalanan sahabat Sya'ban ini dari rumah menuju masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumah sahabat Sya'ban, maka keluar seorang perempuan. Tentunya ini adalah istri daripada sahabat Sya'ban itu sendiri. Rasulullah bertanya kepada seorang perempuan tadi, yang istri daripada sahabat Sya'ban, "Di mana Sya'ban?" "Ya Rasulullah," kata istri sahabat Sya'ban, "Sahabat Sya'ban, suamiku Sya'ban sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Namun sebelum suamiku Sya'ban meninggal dunia,
Dia berteriak 3 kali. Teriakan yang pertama adalah, "Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh?" Teriakan yang kedua, "Ya Allah, kenapa tidak yang baru?" Teriakan yang ketiga, "Ya Allah, kenapa tidak semuanya?" Saudaraku, para pemirsa RKK Kabupaten Ketapang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istri daripada Sa'ban dan sahabat lainnya bahwa perjalanan sahabat Sa'ban ini dari rumahnya menuju masjid yang tiap hari menjadi rutinitasnya kurang lebih 3 kilo perjalanan. 3 jam perjalanan, PP adalah 6 jam. Ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Sa'ban meninggal dunia. Sahabat Sa'ban merasa kurang sehingga teriakan sahabat Sa'ban, "Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh?" Saudaraku, para pemirsa RKK Kabupaten Ketapang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang sedemikian rupa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan sahabat Sa'ban, 3 jam perjalanan dari rumahnya menuju masjidnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibalas oleh Allah dengan balasan surga, dibalas oleh Allah dengan balasan tiada taranya, dan sahabat Sa'ban merasa kekurangan. Oleh karena itu, apa makna pelajaran daripada ini? Kita hari ini berada di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, sepantasnya kita berbondong-bondong menuju masjid, baik itu dalam rangka melaksanakan ibadah sholat berjamaah 5 waktu atau ibadah sholat tarawih. Dan itu semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat Sa'ban berteriak sebelum meninggal dunia, merasa kurang perjalanan 3 jam dari rumahnya menuju masjidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, para pemirsa RKK Kabupaten Ketapang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teriakan yang kedua yang diteriakan oleh sahabat Sa'ban adalah, "Ya Allah, kenapa tidak yang baru?" Suatu ketika cuaca Madinah sangat dingin sekali. Akhirnya menuntut kepada sahabat Sa'ban untuk berbaju 2. Yang di dalam baju baru, yang di luar yang baju lama. Perjalanan sahabat Sa'ban dari rumahnya menuju masjid. Akhirnya dalam perjalanan sahabat Sa'ban bertemu dengan sahabat yang lain yang kedinginan. Akhirnya sahabat Sa'ban memberikan sehelai pakaiannya yang sudah lama diberikan kepada sahabat yang kedinginan. Saudaraku, para pemirsa RKK Kabupaten Ketapang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sebelum sahabat Sa'ban meninggal dunia ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pemberiannya sekedarnya baju yang lama, ditunjukkan oleh Allah dengan balasan surga yang luar biasa. Sehingga sahabat Sa'ban berteriak, "Kenapa tidak yang baru?" Untuk yang lama saja, pakaian yang lama diberi pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita memberikan yang baru? Ini maknanya pelajaran bagi kita semua. Di hari yang mulia, di hari yang suci ini, sepantasnya, seyogyanya kita memberikan santunan kepada siapapun yang membutuhkan. Masih banyak di luar rumah kita saudara-saudara kita yang membutuhkan santunan kita, yang membutuhkan uluran tangan kita. Baik itu pemberian langsung, apakah itu makanan, apakah itu duit, apakah itu pakaian. Tentunya yang kita berikan pakaian, pemberian yang layak pakai, yang layak dimakan, yang kita senangi, bukan yang tidak layak pakai, bukan yang tidak kita senangi. Sebagaimana sahabat Sa'ban ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baju yang lama saja diberikan oleh sahabat Sa'ban kepada sahabat yang kedinginan, itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita memberikan yang kita senangi? Bagaimana kalau kita memberikan yang penuh makna? Pemberian itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sungguh sangat amat besar pemberian Allah, balasan Allah kepada kita. Oleh karena itu, sedekah sekecil apapun, pemberian sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlif." Dan apa yang kamu berikan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Harta yang diberikan tidak akan berkurang, akan tetapi bertambah kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, para pemirsa RKK Kabupaten Ketapang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teriakan yang ketiga yang diteriakkan sahabat Sa'ban sebelum meninggal dunia, "Ya Allah, kenapa tidak semuanya?"
Suatu ketika sahabat Sa'ban makan roti dicampur dengan susu. Tiba-tiba di saat yang sama datang seorang pengemis meminta roti itu. Maka separuh dibagi oleh sahabat Sa'ban. Dan susu juga dibagi. Itu pun para pemirsa RK Kabupaten Ketapang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemberian yang separuh ditunjukkan oleh Allah. Sahabat Sa'ban sehingga berteriak, "Kenapa tidak diberikan semuanya?" Ini makna kepada kita semua. Pemberian yang sedikit, pemberian yang separuh, yang sebagian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pelajaran penting kepada kita semua di hari yang mulia ini. Oleh karena itu, begitu kita memberikan sesuatu kepada saudara-saudara kita yang lain, baik itu fakir miskin, baik itu saudara kita yang di panti jompo, saudara kita yang membutuhkan, yang di panti asuhan, yang di pondok pesantren, ini butuh kita pemberian kita. Kita jangan tanggung-tanggung memberikan. Berikan yang banyak, bukan yang sedikit. Kenapa? Karena semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang separuh saja dibalas oleh Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala menunjukkan kepada sahabat Sa'ban. Separuh pemberian dibalas oleh Allah yang sangat luar biasa. Bagaimana kalau diberikan semuanya? Oleh karena itu, saudaraku, para pemirsa RK Kabupaten Ketapang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, petunjuknya, hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah sosial yang lainnya. Semoga selalu dengan penuh istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, para pemirsa RK Kabupaten Ketapang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah serta tausiah yang singkat ini bermanfaat kepada kita semua dan menjadi bahan renungan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.